Niki bolo-bolo ngujung santai-santai mawon keranten acara Tasik Padet. Betul. Niki, masih sampai nanti dengan dengan Siskan ada juga. Niki sampai subuh insyaallah. Niki mesisan sholat. Tak kalah karo wayang. Matur nuwun. Muga-muga sedanten kiai ingkang sampun rawuh. Amin. Abah Sanusi sing sampun rawuh. Pak Polisi, Pak TNI, Pak Koramil atau Pak Kapolsek yang mewakili. Ini luar biasa. Krono polisi ulan wingi bingung. Bingung apa Cak Amin? Nyekel Lucita Luna. Apa Lucita Luna? Kate dilebokno penjara wedok iki. Ewo, dilebokno penjara lanang wedi digeruduk arek-arek. Akhirnya duwe solusi? Dicepitno penjara tengah-tengah. Ya wis ngono lah kau. Iku termasuk ya duduk almarhum, ya duduk almarhum. Lek mati kan yo angel. Lek lanang kan almarhum. Lek wedok almarhumah. Lah lek koyo Lucita Luna iku apa kira-kira? Ya wis aluminium ngono ae. Wis gak usah ditakoni. Wis iku urusane malaikat Wonogirun. Niki matur suwun. Abah Sanusi dadakan dugi. Wong anjen Abah Sanusi niki boloplek. Ambek aku ya boloplek rep. Luar biasa bentek kok wis plek. Iku ditempeleng awakmu Ada satu momen beliau sama saya itu makan dalam satu piring. Aku mosok kate mengekspos ngono ta karo Abah Sanusi. Saking cedake makan satu piring. Satu piring. Ya apa? Abu Sanusi maem ndak entek telenisor aku sing entekno. Gak entek mangan opo di telenisor aku sing entekno. Ya sak piring iku. Awakmu kucinge ra. Niki matur suwun sampun rawuh. Keranten niki bolo Abah Sanusi. Lho iki ana artine rep gawe Malang. Oh. Abah Sanusi. Santri kuduro ya. Santri kok. Sanusi. Gara-gara santri, matur suwun gara-gara santri, barokah santri. Nggih. Niki nggih. Nggih wonten setindakno arek-arek nggih. Padahal Barokah dados santri abiyasa menjadi wakil satu-satunya grup komedi di Indonesia, menjadi wakil untuk Indonesia di Maharaja Lawak Mega di Malaysia. 2 tahun berturut-turut iki barokah santri. Makanya masih dadakan Abah Sanusi. Saatnya Malang makmur karena dipimpin oleh Abah Sanusi. Oh, ono artine sa iku sa. Nu. NU akan selalu dijaga karena suatu ormas yang selalu menjaga kerukunan dan perdamaian. Luar biasa. Siap no rekening iki dadakan rip. Sing terakhir. Aku sing terakhir iki tok sing dadakan rip. Karo lek teko ngono lho. Apa Mang Sanusi saatnya Malang ini dipimpin oleh orang yang mampu membuat Malang itu makmur. Iya. NU akan selalu dijaga karena salah satu ormas Islam yang selalu menjaga perdamaian. Siap no rip rekening rip. Rekeningmu ndang cepet mumpung ajudane ono mburi. Awakmu sik mikir duwe. Loh, ya aku mek mikir nominal. Wis aja guyon ae. Ini karena acara masih panjang dan juga Abah Sanusi juga akan segera acara berikutnya. Masih ada kesibukan yang lain. Anjen bupati iki yo akeh Banyak temen. Apa maneh wis niku pengajian niki Isra Mi'raj tok sampai mubeng sak Malang Raya. Mangane lek Abah Sanusi lek sampe ana mlebu neraka aku salah satunya sing nolak. Apa? Lah aku kenal wong jero kok aku. Aku yo. Lah wong saking apike ke Abah Sanusi lho sampe gak kober istirahat. Rono. Moga-moga sehat. Amin alhamdulillah. Baik. Cek pemaparan niki Pak Bupati programin nopo, masyarakat nopo niki cek biar masyarakat juga turun teng masyarakat ini menjelaskan program-program terbaik dari Kabupaten Malang dan sekaligus memberikan sambutan. Oleh karena itu kepada beliau Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah ma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para masyayikh yang kita taati.
wabil khusus Kiai Haji Husain Ilyas yang telah memberi fatwa kepada kita beserta para kiai yang lain. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Singosari, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, juga Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Singosari yang datang, ibu-ibu muslimat, fatayat, ansor, juga Linmas, Hansip, dan remaja masjid serta hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara tasyakuran Masjid Al-Ikhlas beserta memperingati Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Bapak Ibu, para kiai yang saya hormati, karena tadi sudah ceramah disampaikan oleh Kiai Husain Ilyas, pesan saya tinggal menggarisbawahi sambutannya. Lek kepingin melebu surga, lakonono apa yang disampaikan oleh Kiai Husain. Pokok gelem ngelakoni sholat 5 waktu, insya Allah kehidupan kita dijaga oleh Gusti Allah. Niku sing penting, wau niku isi niku. Pokok gelem bangun masjid, insya Allah nanti dijamin melebu swarga. Sing gak melok bangun ya kok disik. Makanya si akeh kareni sing durung segera daftar. Nggih Bu. Ibu-ibu sing guyu-guyu rasane mari nyumbang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya setelah jadi bupati ternyata mumet mikirno anake wong akeh. Sak Kabupaten Malang penduduknya 3 juta. Sing sekolah SD 168.000, SDN, sing SMP 60.000. Jadi 240.000 anak di Malang niki yai SDN ya, saya tidak bicara yang MI sama MTS. Itu mayoritas masyarakat Kabupaten Malang putra-putrinya ada di SDN dan SMPN. Yang di SDN 160.000, yang masuk madrasah 40.000. Jadi anak SD sama MTS itu 200.000. Yang di MI insya Allah pintar ngaji kabeh. Yang di SDN yang tidak ngaji di TPQ maupun di langgar atau di masjid kayak iso maca Fatihah. Saya sidak ke beberapa SD tapi di Malang Selatan, Singosari insya Allah belum pernah saya datangi, nggak tahu apa doai ya. Di Malang Selatan kelas 5 saya panggil, tak suruh baca Fatihah, Gus, nggak bisa. Lu terus kamu sholat gimana? Gak bisa sekon godek tok. Itu kelas 5. Setelah itu pindah lagi agak ke timur. Ya, timurnya Dampit terus ke timur. Kelas 2 SMP. Dari Dampit ke timur lalu masuk ke utara. Kata sebut no desoni. Ya, Pak Bagus seru paling. Kelas 2 SMP perempuan. Pakai kerudung, pakai jilbab, tak panggil ke depan. Kamu bisa ngaji? Bisa. Baca Fatihah, godek juga, gak bisa. Ini setelah saya di bupati, ini nek ndah sing nangani di SDN sama SMPN. Ini nasibnya generasi kita ke depan bagaimana? Sing didhawuhno yai tadi yang dijamin mlebu surga yang ada di sini ini. Sing kedepannya wallahu a'lam itu. Dan tidak sholat, tidak iso ngaji, terus nasibnya gimana? Siapa yang mikir?
Kalau yang di MI ada di pondok sudah dijamin bisa, tapi yang di SDN sama SMPN sementara ini pendidikan agamanya oleh Mendiknas yang lalu diusulkan di Ilangno. Sekolah ini full day, tapi tidak diisi dengan keagamaan. Ini nek mirengno pengajiannya ya ini rotok miris ke depan itu kita. Maka saya koordinasi dengan Diknas dan Kemenak beserta jajaran Suriah Nahdlatul Ulama, mulai tahun ajaran depan saya akan buat edaran anak SDN harus lulus bisa ngaji dan harus belajar ngaji di TPQ yang ada, supaya nanti ketika mau masuk SMP punya syahadah, punya sertifikat yang menyatakan bahwa anak bersangkutan bisa ngaji. Ini sudah koordinasi dengan Diknas sebagai prasyarat. Nah, ini mohon nanti ojo diprotes, nggih. Lah iso kudu didukung, nggih. Wong kanggo nyelametno anake dhewe engko ana sing protes. Macem-macem ae bupati kok bikin aturan sendiri, wong di kurikulumnya ndak ada kewajiban bisa mengaji. Nah, ini setelah perjalanan bangsa Indonesia ini berjalan lama, setelah reformasi kebablasan, Pancasilanya ditinggal, guys. Padahal di Pancasila itu urutan pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sudah final. Jadi kalau baca P4 dulu itu seperti itu. Dan sila pertama ini harus menjiwai dan mewarnai sila-sila berikutnya. Sila kedua, ketiga, keempat, kelima harus mendasar kepada sila pertama. Makanya ada teori piramidanya ketika diajari P4 dulu. Saya pernah ngikuti dan saya sebagai petatar P4 untuk sekolah SMA dari se-Jawa Timur. Jadi Pancasila itu memang diajarkan supaya bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan kehidupannya selalu diilhami dan diliputi serta dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga nek coro tasawuf setiap nafas kita yang dihembuskan harus selalu merujuk kepada ketuhanan atau kepada ketauhidan kita, yaitu melafalkan lafaz Allah. Ini ajaran Thariqah itu seperti itu. Setiap nafas kita harus, dan setiap langkah kita harus didasarkan kepada ajaran agama, yaitu mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran Pancasila itu yang benar seperti itu. Saya lama dulu belajar ngikuti pelajaran P4 itu. Dan satu pun di Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam. Semuanya merujuk kepada dasar-dasar agama Islam. Semuanya ada. Ya, di Al-Quran dan hadis ada semua. Nah, dalam ajaran Pancasila itu semua kegiatan harus dijiwai dengan dasar keimanan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga dalam waktu ngaji ilmu tasawuf itu setiap gerakan kita, apapun yang kita lakukan harus diniati ibadah kepada Gusti Allah, sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang nanti pada akhirnya kita harus istiqomah menjalankan sholat 5 waktu sebagai bekal nanti kita mau hidup di akhirat. Insya Allah kalau sudah begitu, maka orang itu
akan selalu mengerjakan dan melatih dirinya untuk melafalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bila kita mampu melaksanakan kebiasaan itu, ketika oleh Allah ajalnya dipundhut, maka yang keluar dari mulutnya nafas terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ajaran thariqah yang pernah saya terima dari guru-guru mursyid, itu mengajarkan seperti itu. Maka di masjid-masjid Ahlussunnah wal Jamaah setiap habis sholat diajari zikiran subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Tujuannya apa? Nikmati omongane yang keluar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, man mata biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Gampang ya, seperti yang didhawuhna Yai itu. Soalnya saya ini pernah jadi dulu direktur ketua yayasan rumah sakit Islam Gondang Legi 1 tahun. Ketika mau ambruk itu saya yang ditugasi oleh para kiai untuk membenahi. 1 tahun yang kolab, utangnya 1,8 miliar, nggak bisa bayar dokter, nggak bisa bayar karyawan, dalam 1 tahun sudah pulih kembali. Tiba-tiba bareng jadi bupati, kepodokan juga benahi rumah sakit Kepanjen yang digradasi kelas B turun ke kelas C. Dokternya kanuk blas, ngilang KB. Saya benahi sekarang sudah bagus lagi, naik lagi ke kelas B, dan sekarang diproyeksikan untuk menjadi rumah sakit pendidikan. Saya rombak, sekarang sudah baik, dokternya 48, tiap hari jam 7 udah masuk sampai jam 4. Yang dulu saya sidak jam 8, dokternya cuma 2, dokter jaga. Jam 10 dokternya cuma 2. Sekarang enggak, sudah komplit semua. Kemarin sudah divisitasi untuk jadi kelas B. Nah, karena saya hanya lakukan aja supaya ini rumah sakit jadi baik. Tahu-tahu HKN saya diundang menteri, kok diberi penghargaan se-Indonesia sebagai individu yang peduli pembangunan kesehatan. Se-Indonesia cuma 1. Saya nggak ngerti juga, tahu-tahu ada undangan HKN oleh Menteri Kesehatan dan diberikan langsung oleh Pak Terawan, Menteri Kesehatannya. Karena saya sejak kecil Gus, di MI, MTS dan Aliyah itu sekolah diniyah. Jadi saya produknya Madin. Ijazahnya ikut ijazah persamaan. Dan sekarang kan paket yang ada, kalau dulu persamaan. Ya. Itu sampai Aliyah, Min persamaan, PKA 4 tahun persamaan, dan Madrasah Aliyah Negeri di Noyo itu ikut persamaan masuk IAIN. Kok jebule ya jadi bupati. Jadi Madin tidak usah wedi, bukti ini sudah ada yang bisa jadi bupati. Jadi Madin-Madin yang lain ke depan ya fastabiqul khairat, insya Allah banyak nanti dari pondok pesantren banyak bisa jadi bupati. Dan insya Allah manfaat untuk pondok pesantren. Saya pondok pesantren mulai MI sampai Aliyah, baru pindah ke IAIN. Ya, tapi saya ini ngikuti tafsir jalan lain Gus. Ya, mondok kok jadi bupati, kan alar blas cara ilmu. Tapi karena Allah memberikan hikmah kepada kita, ya insya Allah bisa. Karena dalam Al-Quran wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Diberi anugerah siapapun itu akan mampu untuk berbuat yang terbaik. Jadi itu. Jadi walaupun Madin swasta, banyak orang lain itu menilai, padahal saya tidak merasa saya baik, itu tidak. Saya banyak kekurangan, sehingga dengan Pak Camat, dengan segala dinas itu kolaborasi. Sekarang ini Kabupaten Malang maju tidak karena bupati, tapi kebersamaan ini yang terbaik. Dan tahun ini mohon doa restunya, sepanjang tahun, baru tahun ini Kabupaten Malang masuk nominasi anugerah penghargaan dari lingkungan hidup, yaitu Adipura Kencana. Itu Indonesia Kabupaten Malang masuk 10 besar. Ya, Jawa Timur Kabupaten Malang
yang masuk nominasi penghargaan Adipura Kencana. Ya. Saya sudah presentasi di Jakarta, ternyata masih lulusan Madin bisa habis. Ya. Disanding dengan yang lain ini, insya Allah ya tidak mengecewakan. Dan alhamdulillah sekarang Malang sudah banyak dibantu KIK Singosari untuk Malang Utara, nanti yang di Malang Selatan ini ada banyak ya. Kemarin saya dapat bantuan dari Perancis, PT Adaru ya, untuk menyelesaikan kebutuhan air bersih di Malang Selatan dengan mengambil air sungai di Lesti untuk dijernihkan per detik 650 liter, cukup dari sumber Mancing Wetan sampai Kalipari, sudah tidak akan ada kesulitan, dibantu 650 miliar untuk diberikan kepada masyarakat Malang Selatan yang nantinya akan dikelola. Jadi tanpa mengganggu masyarakat yang membutuhkan air untuk pertanian, kita ambil dari Sungai Lesti yang sisa airnya tidak terpakai, terbuang untuk ke sungai itu, dan proses izin itu. Dan kemarin saya tadi malam Gus, jam 12 baru nyampe rumah, jam 8 nyampe Surabaya dari Barcelona dan Madrid. Ingin stadion kita di Kepanjen menjadi stadion internasional. Dan alhamdulillah mudah-mudahan lancar, Gus, doakan, dibantu 300 miliar nanti untuk benahi itu. Ya. Itu bantuan itu. Dan untuk tahun ini karena tadi katanya fatwanya Yai bahwa manusia itu pertama harus berilmu. Itu penting. Kalau tidak punya ilmu susah hidup ini, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka program Kabupaten Malang pertama untuk mendidik anak kita supaya cerdas, nilainya harus rata-rata 9. Kabupaten Malang setelah membantu Bosda tiap bulan untuk SD dan MI pun disejajarkan dengan SD, baru bisa 35.000 per anak per bulan selama setahun. Jadi ada bantuan itu. MTS dan SMP 35.000, yang SD 30. Saya berharap nanti di tahun ini, tahun 2020, 2021 dalam APBD untuk SD saya ajukan 50.000, yang untuk SMP-nya 75.000. Mudah-mudahan dewannya terima nanti. Maka ke depan tahun berikutnya saya berkeinginan untuk biaya pendidikan nanti bagi anak SD, SMP, MI dan MTS Kabupaten Malang sudah gratis, gak usah bayar. Untuk PDAM sekarang yang sudah terdata 10.000. Bagi masyarakat, kemarin di Singosari ya, waktu Bina Desa kita simbolis kita berikan. Bagi masyarakat yang tidak mampu, pemakaian air PDAM 1 sampai 10 meter kubik gratis, gak usah bayar ke depan. Ini mudah-mudahan seumur hidup nanti mereka yang memang tidak berkemampuan, biaya hidupnya sudah terkurangi. Ini dalam rangka untuk mengentas kemiskinan. Ya, katanya kiai saya, sedekah terbaik itu ngasih air. Ini sudah air kita sedekahkan untuk warga yang tidak mampu, gak usah bayar. Saya sekarang sedang mendata bagi masyarakat, Pak Camat tak suruh data sama kepala desa, masyarakat yang hanya kepemilikannya cukup 1 rumah dan orangnya tidak mampu, PBB-nya nanti gak usah bayar juga, kita gratiskan semua ya. Jadi yang jadi beban kita coba ini. Dan fasilitas lainnya ke depan kita upayakan semua. Makanya kesempatan ini Bapak Ibu putra putri ini harus pinter. Nek pinter insya Allah uripi mulyo, karena ini sudah dijamin oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Itu seperti yang difatwakan oleh Kiai tadi, untuk
anak kita sampai kapanpun harus sekolah terus. Dan di dunia pendidikan menurut Islam tidak ada batas waktu. John Locke, ahli pendidikan Amerika, menyatakan long life education. Jadi selama kita hidup itu harus belajar. Tapi dalam Islam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu sejak lahir sampai meninggal dunia, masuk liang lahat. Ini menurut Islam. Konsep Islam adalah pendidikan sejak lahir sampai meninggal. Di pendidikan Amerika, long life education itu selama hidup kita harus belajar dimanapun. Kayak begini ini belajar juga, ngaji belajar, di sekolah belajar, di masjid juga belajar. Maka tidak ada konsep tanpa hari tiada belajar. Tiap hari harus belajar. Itu yang harus kita lakukan. Maka ibu-ibu muslimat, ya, takmir, ya, remaja masjid harus semuanya mau belajar terus. Dengan belajar itu semakin mulia hidup kita tadi. Yang kedua tadi harus usaha. Kita tidak boleh diam. Maka setiap camat, setiap kepala desa saya instruksikan, mumpung saya jadi bupati, harus berinovasi, harus membuat gebrakan, harus membuat perubahan yang terbaik. Ya, itu diajarkan kiai itu Pak Kades. Jadi saya omongkan itu saja nih oleh toko pondokan itu. Di pondokan sudah ada sejak dulu. Nah, disamping karena tanpa ada inovasi kita gak akan berubah. Di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibnya kaum ini kecuali Pak Kepala Desa mau berinovasi sendiri, merubah apa yang ada di desa Toyomarto, apa yang bisa dikembangkan, sehingga saya mengembangkan one village, one product, one village, one distinction. Jadi dengan kita berkreasi, berinovasi, maka akan tumbuh nanti semangat-semangat baru. Nah, di samping kita usaha, kita harus selalu berdoa, karena dari usaha itu akan membuahkan takdir Allah yang akan memberikan kebahagiaan kita. Al-insan bitakhir wallahu bitaqdir. Manusia yang berusaha, Allah yang akan menentukan hasilnya. Ini harus kita lakukan terus supaya kita hidup dalam kebaikan. Ibu-ibu ya yang fatayat PKK minta Pak Camat untuk memberi pelatihan. Nek butuh modal nanti bilang Pak Camat, tak selang nonang bank. Ya, satu orang bisa 50 juta. Sekarang bunganya 6% setahun. Jadi saulane 0,5%. Nek nyelang 1 juta, setengah juta sebulan. Balik nih. Nek dikengen sapi, sapinya pinjam itu dibelikan 25 juta, beli 20 juta, 5 juta untuk ngerumatnya, nanti 1 tahun sapinya dijual 25 juta, laku 50 juta, balik nomik selawi juta, sing selawi dipek sing ngerumat. Ini kalau mau nanti melalui Pak Camat untuk berinovasi dan kepala desa. Yang lain bisa semuanya. Yang mau usaha, izin usaha sampai sertifikat halal di Kabupaten Malang saya gratiskan semua, nggak ada yang bayar dan lancar. KTP sebentar lagi Pak Camat sudah punya ATM-nya KTP. Ya kalau perlu KTP tinggal kecamatan, aplikasi masuknya, total pencet KTP sudah tercetak KTP yang dikehendaki. Nanti sudah gampang semua bakal. Insyaallah nanti ke depan ya. Semua potensi masyarakat kita kembangkan, dan nanti utamanya pendidikan agama monggo kita bareng-bareng. Ini kewajiban kita. Saya hanya memfasilitasi supaya nanti nilai keagamaan anak-anak kita ke depan itu minimal itu podo mbek kita ya, Gus. Ya. Jangan sampai masa depan anak-anak kita itu lebih jelek dari ibadahnya dari kita. Nah, makanya masjid sudah bagus, anak-anak harus kita didik supaya nanti ngisi masjidnya ada.
Kalau anak-anak kita tidak dididik, kita sudah tiada, siapa yang akan ganti masjid ini? Ya, saya kemarin singgah di Cordova. Cordova itu adalah kerajaan Bani Umayyah. Itu bikin masjid gede kayak di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, persis sama. Saya punya fotonya di situ. Tapi apa yang terjadi, Gus? Sekarang di dalamnya digunakan untuk tempat ibadahnya Nasoro. Jadi sudah jadi gereja dalam. Bentuknya masjid, mihrabnya masih tetap tertulis lafaz Al-Quran di sana. Tapi sekarang beralih karena generasi mudanya sudah gak ada yang mau ke masjid. Nah ini harus diantisipasi mulai sekarang. Maka saya wajibkan anak-anak SD yang Islam harus bisa ngaji. Yang SMP saya bekerja sama dengan FKDT, Forum Madrasah Diniyah Kabupaten Malang untuk nanti mendidik pendidikan agamanya. Kiluwe akeh Gus dari madrasah 40.000 iki 1 juta ini yang ada di SD, yang di SMP-nya 65, MTS 25.000. Jadi separuhnya yang ada, yang ini yang harus kita kembangkan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian nambah sedikit untuk diaplikasikan apa yang didhawuhinya Kiai. Saya coba aplikasikan melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Malang dan harus didukung oleh Pak Kepala Desa, Pak Camat dan semua masyarakat. Karena nanti untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Bupati. Saya hanya ngarahkan cuma prihatin kalau masyarakat Kabupaten Malang yang terkenal agamis, apalagi Singosari ini terkenal agamis tapi narkobanya juga nomor 1 di Kabupaten Malang gitu. Ini jadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan semua bersama Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak Kiai, kita perangi narkoba. Jangan di Malang masuk ke Malang. Ini bagaimana narkoba ini menjadi musuh bersama sehingga nanti tidak selalu berkembang karena akan merusak. Kalau sudah narkoba saya yakin tidak akan mau masuk masjid. Tempat mereka di karaokean. Lah kalau kita tidak ada didik itu, kalau kita meninggal masa kita nanti mau dikirimi karaokean ketika meninggal sama anak-anak. Naudzubillah min dzalik. Makanya anak didik kita harus pinter, di samping katanya Kiai tadi pinter ilmu agama juga pinter ilmu umum. Ya, ini supaya nanti kehidupan kita seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Itu yang bisa sampaikan, mohon maaf dan terima kasih. Saya tidak bisa bantu banyak rekeningnya, ya hanya untuk panitia saya bantu 3 juta ke panitianya. Ya. Ke masjidnya Pak Camat bikin sama Pak Kades bikin proposal ya. Nanti saya bantu 15 juta kalau proposalnya sudah masuk. Ya. Saya kira itu Pak Singgih kasihkan ketua panitianya mana? Ketua panitia, monggo kasih Pak Singgih. Ya. Ini Yai Anugus untuk pelaksanaan ya, bukan untuk masjid. Masjidnya nanti. Gitu. Sekira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Gus Bupati. Niki panci untuk panitia Gus Bupati niki ancen karpete nyuwun genti rupane. Alhamdulillah Gus Bupati ngomong yang nanti untuk masjid niku rupane karpet anyar. Alhamdulillah. Ada peluang masuk surga. Karpete sama nah. Wis ana peluang wis ya. Nggih, alhamdulillah terima kasih Abah Sanusi atas sambutannya dan juga penjelasan program-programnya. Enak lu wong Malang iki sumpah Gus Bupati ono bupatine ya pinter ngaji. Nggih, karena santri. Makanya buat seluruh masyarakat jangan takut untuk menjadi santri. Kadang masyarakat nggih ngregetno. Engko ana anake nakal, kok nek nakal-nakal tak pondokno lho. Sakakno pondok nggih narik nakal bae. Pondok niki majelis ilmu, mboten nggo narik nakal. Lek gak nakal kok dipondokno.
Makanya Karena mau- sudah terbukti santri juga bisa jadi apapun. Bukti ono sing jadi bupati nggih ada. tekanan dari bupati mau presiden yang juga ada nggih. Bupati mau wis ngomong ngono Ya, apa, Cak Gus Sarip? Sanusi bahwasanya mulai saiki sampai mati kudu belajar. Belajar mbakku Iya. nuwun sewu umur 92 tahun sampai saiki sik belajar. Wah, Belajar luar apa? biasa. Loh, belajar ngadeg. Nah, iku setruk yo. Loh, Iku lah ya angel. maksudnya kan ada keinginan untuk belajar. Iya. Tok lho Min. Mamulo, ilmu ngono. Ilmune dukur, derajate mesti dukur. Ngono rip mau diterang nih ilmune dukur, derajate dukur. Masku iku sekolah S1, sekolah maneh S2, Iya. magister, sekolah maneh S3 doktor. Saiki diterima dadi satpam nggih BCA kene lho Singosari. Cepet kerjoe. Wong ono S3 kok dadi satpam niku lho ya Min, menyambut dodol pentol ing ngarep masjid kono. Min, ilmu juga ada, derajat nasab kudu ono, tapi lingkungan juga harus mendukung. Nasabku jelas. Mosok, Rip? Nuwun sewu, mbak saya, Iya. iki sing tua dhewe, Iya. sekarang ada di luar negeri, Pak. Kendi? Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi. Ayo kono lah pokoknya. Mulai sukses. Nggawa duit, Nggawa anak. ana bojone. Lagi sih diinterogasi. Makanya aku jauh dulu Pak polisi. Pak. Iku jenenge mata ngangguran. Alah iku lah mbak. Lah sing Mas nuwun sewu Pak sekarang ada di Polda Jatim. Dadi polisi. Kecekel Pak. Ngaruh kasus. Saya sing apa? kon banggane sing endi dulurmu iku Loh, mah. sing SMA. Oh sing Nuwun sewu, pintere luar biasa. Wah, alhamdulillah. Lah opo kon? Pinter matematika. Ya pinter njogo apine kancane. Sepeda motor diselang ya jarang balik. Kamu kok kriminal maling. tok ngono sih. Tapi kan ada kedekatan dengan aparat negara. Mesti wong maling ngono. Arek iki gak paham. Mangkane ojo anu, kedekatan dengan kepolisian makanya ojo sampai narkoba. Bener. Narkoba iku makanan setan. Lah lek panganane setan awak dhewe sing mangan. Engko setan mangan opo? Mosok dirawon. Mosok kate putu. Regane jauhi narkoba, perbanyak ke musola. Lho ngono. Makane dadi bojone polisi ki angel. Kok angel? Lho, masak gak enak tidik. Perbuatan tidak menyenangkan pasali. Ngawur kon iku. Sok min ngoyo ngono. Ah, Malam Jumat gak iso. gak iso. Merugikan konsumen. Ya apa dadi puli? Angel bojone. Berarti gak ono tanggal abang lah. Masal. Niki kita wau sampun kualik-walik. Sampun. Ngapunten mangkane niki sambutan panitia keranten kudu wonten. Iya, wis alhamdulillah. Delok Pak Sudi masalah mesem. Iku ketua panitia Rip. Pak Kate Sudiarto gak ketua guyu ae wong panitia. amplope kandel. Wis iki lho Pak Bupati wis mari sampun mau alhamdulillah. Jadi sakniki panitia. Panitia Pak Sudiarto. Tapi Cak Amin kalau tadi Pak Bupati ada artinya Sanusi. Ketua panitia juga ada artinya Sudiarto. Wah arek iki sembarang ono artine arek. Loh, mak kowe dartekno kok nang dhek kok ya apa. Sudiarto namanya. Ri. Kok Ri sih? Apa Di. jenenge? Kok Ri? Curi. Alah Ri ya di ucet tonggoan kok. Adi. Sudiarto namanya. Mari. Mari sure di mana-mana dipanggil Sudiarto. Oh iya. Arek nom-noman memanggilnya Sudiarto. Iya. Toh. Tolong yang belum kenal perkenalkan namanya Sudiarto. Kayak gak ono artine ya. Iya. Salah. Yang ini iki larek angel lulusan Madin yang iki. Monggo Nggih. Pak Sudiarto ini Baik. sekaligus komandan Banser. Iya, Pancen alhamdulillah. sembarang gelem kok Pak Sudiarto. Gelem. Wah. Di Pulau Soro ya gelem, anu gelem. Baik, selanjutnya sambutan oleh Ketua Panitia yaitu Bapak Sudiarto SPD disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratin mutaramin, para alim, para kiai yang kita muliakan, Romo Kiai Haji Husain Ilyas yang tadi memberikan ceramah kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Malang, Bapak Sanusi. Yang terhormat
Muspika Kecamatan Singosari, yang terhormat pengurus wilayah perwakilan wilayah Kecamatan Singosari, yang terhormat ibu-ibu muslimat, fatayat, IPNU, IPPNU, dan sahabat Ansor Banser Kecamatan Singosari dan Ranting Toyomarto, jamaah pengajian di malam hari ini yang kami muliakan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua bisa hadir mengikuti kegiatan serangkaian pengajian pada malam hari ini. Semoga dengan kehadiran kita menjadikan amal baik kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kami dari panitia pertama menyampaikan terima kasih. Terima kasih untuk pembangunan masjid yang begitu megah ini. Semoga kita isi pembangunan masjid ini memberikan amal baik dari para donatur, Bapak Ibu warga Ngujung. Sekali lagi ini menjadikan kebanggaan panjenengan sedaya. Sugeng rawuh Romo Yai Mahmud. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Ngujung sehingga bisa menyelenggarakan pengajian yang begitu besar ini. Panitia tidak bisa apa-apa, tetapi dengan panjenengan semuanya inilah kegiatan pengajian ini begitu meriah, mulai tadi sore dengan hujan begitu deras, tapi kegiatan kirab mulai adik-adik TPQ dan ibu-ibu muslimat begitu antusias dan fatayat gebleh tapi tetap semangat. Ya, semangatnya mana ibu-ibu? Saya terharu betul melihat panjenengan tadi, Masya Allah. Ya, ini terima kasih kami sehingga serangkaian acara ini menjadi begitu klop. Di samping itu kita juga ada pelawak yang memberikan host kepada panjenengan semua. Yang ketiga, ucapan terima kasih kami tadi kepada Pak Bupati yang sudah memberikan bantuan untuk kegiatan penyelenggaraan pengajian ini. Semoga ini menjadikan amal baik panjenengan dan untuk kelangsungan kegiatan yang kami laksanakan. Yang keempat, kami mohon maaf kepada panjenengan semua. Masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu kita lakukan sehingga masih belum bisa memberikan rasa nyaman kepada panjenengan semua, mulai yang hadir, mungkin tempat duduk, hidangan secara keseluruhan masih banyak kekurangannya. Kami mewakili dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kegiatan seperti ini kita lanjutkan nopo pripun? Lanjut nggih? Alhamdulillah. Yang terakhir ini memang kami sampaikan karena tadi sampaikan kami juga dari Satuan Banser di Kecamatan Singosari. Untuk itu karena sebentar lagi ada Diklatsar yang akan dilaksanakan di Singosari, harapannya nanti mungkin Pak Bupati juga bisa hadir, nanti ada prosesnya. Dan juga kami mohon untuk pemuda-pemudi yang ada di Dusun Ngujung ini,
harapannya dukungan dari ibu-ibu semua untuk bisa ikut menjadi peserta Diklaksar tahun 2020. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih apa yang bisa kami sampaikan ini. Semoga inilah hasil dari prakarsa dari semua elemen yang ada, mulai dari semua unsur kami tidak bisa menyebutkan satu persatu sehingga acara ini bisa lebih meriah lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sudi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Pak Sudi matur nuwun dados panitia. Nggih. Mikir soro sampai kuru. Wong awak kaya gedene kaya ngono jare guru. Banter apa kok lewemu? Apa? Sering diseneni bojone. Aduh. Nek tambah lemu mangan tambah enak. Lah iya. Ngono kok njaluk apa jenenge gemblengan. Lek aku ndonga iku njaluk mesi jejo. Apa? Ya apa sekirane ngendhek cocote bojo. Lho lek wis kadung diseneni Mas sakti kaya apa ya kudu. Kamu gak ero. Mangkane lek wong loro iku salah sijine kan gara-gara pola pikir. Pola pikir, makan, pola mbek makan. kakean pola. Iya. Pola mikir iku kebanyakan yang sakit itu laki-laki. Kok iso? Soalnya kakean mikir. Oh iya. Lek wong wedok kakean ngomong, kon tau ro? Wong iku lho kakean ngomong moro setrum. Ayo kamu sakit diabetes dikarenakan kakean ngomong, ngono ya enggak re. Rasan-rasan moro setrum ngono ya enggak. Iya, wis gak usah mulai lek acara wis gak usah ngundang apa jenenge drum band. Ya wis ngundang akeh ngomong 10 ngono. Ya iso rame sak Malang. Niki matur suwun. Alhamdulillah, nggih matur suwun ketua panitia. Nggih. Insyaallah acaranya lancar Mas Amin. Rame, Rame. meriah. Dari tadi sore. Apa kok sampai udan? Apa? Malaikat lah mau nang dhuwur. Iya. Krungu drum band pengin delok ngono lho. Mangan mek power. Saking barokah acara iki. Wong udan siji iki kan malaikat siji. Ya di. Muga-muga barokah udane niki cek didongani mali acara sak derenge nggih wonten qasidah. Niki suwanane ibu-ibu qasidah. Senengane ibu-ibu. Niki cek didongani malih keranten cek barokah nggih cek sedanten angsal barokahe. Sedanten saged mulyakno masjid. Amin. Insyaallah benjing mulai salat subuh sampai isya iso full. Sampai Kayak ngene iki wis. Wis amin, amin. Wis iso kerja wis mungkin. Niki matur suwun. Dumateng Mbak Yai Mahmud. Kawula aturaken untuk doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kebagian donga. Pancen pun terakhir. Kula niki pengajian niki pun nomor ping 3. Budal kula luwih dikit tinimbang sampean. Budal kula saderenge maghrib pun budal tibane nanggone Dengkol. Mari Dengkol dateng Watu Ageng. Watu Agenge watu gedhe niku lho Pak. Kok repot mensih. Mantun ngoten dateng ngujung. Muga-muga nggawa barokah lan manfaat. Sekedhi elmune donga Kanjeng Nabi niku mekas. Hadis sangka Ibnu Abbas, kitabe wonten kitab Ihya juz awal. Kanjeng Nabi niku lek ndonga dhamma yadaihi. Tangane diketenaken. Nggih mboten pokok ngangkat, kudu ana tuntunan. Kok lek ana tuntunan kita lakoni donga niku gampang ijabah. Dhamma yadaihi, tangane diklumpukno. Iki kok lek gak ana petunjuk kira-kira sampean lek ndonga niku macem-macem. Ana sing tangane wong ndonga niki maknane kan njaluk karo pangeran. Lek kurang tata krama kira-kira ora diparingi. Ngoten lho. Lah nggih ya. Nggih, dadi aja sampai ngliwati sirah lek ngangkat tangan kaya iya tapi iki nggarai penulake donga. Ngertos? Nah,
Ana maneh gak gelem ngangkat. Amin. Amin. Niki gak niat. Gak niat niku ngene, diparingi nggih purun, mboten nggih purun. Nah niku mboten sae. Lah sing sae piye? Ya tangane dikelompokno. Dhamma yadaihi wa ja'ala butunahuma mimma yalhi wajahu. Niki. Ngeten, lah bayahe kula niku lek nerangno nggih ngoten. Sampai kowe prakteke lek ndonga gak kaya ngono, tanganmu kon benggang. Lah iki engko lek Gusti Allah ngekeki dhuwit kricik. Sapa muni rutuh niku? Ya nggih mboten iso lang tangane dibenggang. Nggih to, lek didempukno insyaallah pas. Muga-muga nggawa barokah nggih. Nggih, walaupun ilmu setitik kudu ditular-turano nang masyarakat. Nggih, muga-muga panjenengan mantune napa niku wau peresmian niki ditasyakuri la ing syakartum la azidannakum. Endi wong mari tasyakuran muga-muga meneh jamaahe sayan barokah sayan manfaat terutama subuh. Muga-muga tambah semangat nggih. Nggih ya. Nggih, kula sok apan wayang ngaji kula takokno nang Bapak Takmir. Ya apa Pak Takmir, mari ditasakuri sayan melorot napa sayan boten. Ngaten. Ngaten nggih? Nggih, pun sakniki didongani donga barokah. Sing penting kula jenengan sedaya nyuwun barokahe umur kanggo ngabdi ngibadah nang ngersane Gusti Allah. Sewekdal disowanake nang ngersane Allah, muga-muga keparingan pejah husnul khotimah. Ila Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu ayukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd sholatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biya min jamil hajat wa tutahhiruna biya min jamil sayiat wa tarfa'una biya sholghayat min jamil khairat dabil akhirah. Ya Rasulullah tawassalna bika illallah ta'ala biqada'i hajatina ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah waladan solihah yanfa'u fid dunya wal akhirah waqtim lana bi husnil khotimah wa ziyarah Makkah wal Madinah bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tub bina fi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asir alaika yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo maos Rabbi fangfa'na ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bibar wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal
fitani rabbi fa'infa'na bibar wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.